Oke. Hmm, bisa iya, bisa tidak. Dalam konteks apa dulu nih? Karena sebenarnya tuh kalau dalam konteks unik, maksudnya di antara teman-teman gua, ambisius itu tuh artinya ya ambisius dalam arti sebenarnya. Maksudnya dia mau berusaha, dia mau bekerja keras demi mendapatkan mimpi. Kalau mungkin dulu gua di SMA agak sedikit salah mengartikan ambis tuh ya, gua mengartikan ambis tuh orang-orang yang apaan sih Yang belajar ngerjain, mulu gitu iya. ya, yang kayak ada apa nih guru gitu kan, terus ngomong bu ini ada PR loh, Iya, wah itu itu gue jipak ambis gitu kan, gitu. kayak diem apa diem. Tapi kalau di sini sebenarnya ambis itu ya gimana cara kalian mendapatkan mimpi selama kalian nggak egois dalam Iya. ambisius itu. Jadi kalau misalkan dibilang ambis ya kayak biasa aja, maksudnya ambis itu dalam artian rajin ya ada yang rajin, ada yang iya, ada yang enggak gitu. Tapi kalau gua ya, kalau misalkan di UI dan di tempat gua sekarang di manajemen itu, gue merasa banget kalau ini tuh tempat gue bisa mengembangkan diri gitu. Gue bisa mendapatkan hal-hal yang belum gue dapetin, gue bisa explore diri gue lebih jauh lagi, dan bahkan kayak dapetin sesuatu yang ya gue nggak pernah tahu kalau misalkan itu tuh ada, gue nggak pernah tahu kalau ini tuh bisa gue lakuin. Dan itu mungkin dibilang orang-orang wah ambis gitu, kayak maksudnya gue dapet sekarang gue dalam satu semester ini ikut 6 kepanitiaan dalam satu waktu. Dan ya gue juga harus kuliah, gue juga harus ya di apalagi pandemi gitu kan, gue harus jaga kesehatan dan lain sebagainya ya. Tapi um, mungkin bagi beberapa orang itu ambis, tapi ya bagi gue itu bukan sesuatu yang harus diapain banget gitu, harus dibikin malu atau gimana, karena ya jadi ambisi di sini dalam konteks gua ya dalam konteks orang-orang yang mau mengejar mimpi, dan itu ya ada, tapi bukan berarti semuanya kayak gitu juga. Mungkin karena stereotip apa ambis itu jelek gitu ya. Iya. Karena mungkin dianggap kayak egois, penting diri sendiri, Hmm. terus ngerasa kayak berjuang sendiri gitu. Padahal enggak juga sih, kayak bener kata Alan tadi. Tapi kalau misalnya kalau dibandingin dari SMA sama PTN, gimana tingkat keambisannya anak-anak, sebenarnya sama aja ya, karena itu Sama. semua tergantung dari diri kita sendiri juga. Jadi nggak bisa kayak keambisan anak SMA sama PTN tuh beda, juga nggak juga, Iya, karena kayak semuanya emang balik ke diri kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa disamaratain aja, itu tergantung kita ya juga. ya setiap individu mah ya namanya individu ya individu gitu kan, ada yang rajin ada yang enggak Iya benar, gitu aja. iya ada yang rajin ada yang enggak, ada yang ya gitu, ada yang ambis ada yang enggak. Kata-kata ambis tuh emang Habisnya kayak gimana ya gitu. Eh, aku dulu ya mungkin. Itu salah-salah banget sih. Menurutku eh, sama kayak sekolah biasa aja. Jadi universitas itu sama kayak sekolah. Ada yang ambis, ada yang pintar, ada yang malas-malesan, ada yang pintar tapi malas. Ya macam-macam lah. Jadi ya tinggalkan menempatkan diri kalian sebagai orang yang seperti apa gitu. Pengen yang kalau aku di kampus jujur aja orangnya diem-diem, tapi ya tugas tetap kerjain, ini tetap kerjain. Jadi nggak terlampau aktif, nggak terlampau pasif gitu. Ya sama aja sih menurutku, salah sih. Benar-benar. Karena nggak semuanya ambisius juga sih, karena ada yang masuk mungkin karena hoki gitu juga ada kan. Aku juga ya kerjain aja, nilai alhamdulillah standar aja, nggak yang tinggi-tinggi banget, ya yang rendah-rendah banget. Itu sih beda-beda. Yang ngeselin juga ada tipe-tipe, yang pemalas banget ada, yang ambisius banget ada. Banyak nih jenisnya karena dari berbagai daerah gitu loh, nggak cuma dari kayak Depok doang gitu kan. Kalian lebih beragam lagi dah teman-temannya, dengan kepribadian yang beragam banget. Pertanyaan kedua, menurut kakak, PTN bisa menjamin kesuksesan seseorang nggak? Pak gimana tuh? kalau menurut aku PTN bisa menjamin kesuksesan seseorang tuh nggak sama sekali, karena sukses itu bener-bener apa ya, nggak ada indikatornya, bener-bener banyak banget kan orang sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya emang kita mau sukses, itu pertama dari diri kita dulu sendiri, jangan melihat dari kamu dari PTN atau kamu lulusan mana, kamu dari mana. Itu nggak bisa dijadiin alasan dari sebuah kesuksesan. Tapi untuk menempuh kesuksesan ya bisa ditempuh dengan berbagai cara. Contohnya seperti kuliah, kan kuliah itu pengembangan diri dan menambah ilmu yang mana ilmu itu kita minati gitu.
Jadi menurut aku bukan menjamin kesuksesan, tetapi jalan menuju kesuksesan. Suka bener banget karena sukses itu subjektif. Jadi ya Subjektif. bisa aja tuh orang pingin gue akan sukses ketika gue udah punya apartemen, udah punya hotel bintang 5, udah punya villa ini itu. Tapi ada juga yang bilang ya gue sukses kalau misalkan gue udah menjalankan suatu hal atau gue udah ya sekedar kerja, punya pekerjaan tetap kayak gitu ya. Ya definisi sukses setiap orang beda kan. Jadi ya benar kata Asta, bukan mencapai kesuksesannya, tapi dengan kita di universitas mungkin apalagi yang kita inginkan dan di jurusan yang kita mau juga, kita bisa dapetin kendaraan untuk mencapai kesuksesan yang udah kita definisikan itu. Gitu sih. Ya karena kesuksesan orang tuh emang beda-beda sih. Hmm. Tujuan goals hidup itu beda-beda. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia bukan anak PTN atau nggak kuliah itu juga bukan berarti nanti hidup dia nanti nggak sukses. Itu bukan banget, karena kita juga punya goal masing-masing dan banyak banget malah yang emang orang bilang sukses itu bahkan bukan dari perguruan negeri tinggi juga kan ya. Betul. Cuma kita kan dididik dari kecil buat emang berpendidikan yang mana itu tuh jalan penting untuk menuju apa yang kita mau, untuk mendapatkan goals kita. Nah ini nih, ini agak-agak gimana gitu kan. Banyak yang bilang kalau masuk kerja tuh kebanyakan perusahaan tuh ngelihat riwayat pendidikannya, ngelihat PTN-nya. Ada beberapa, cuman balik lagi juga ke kalian karena nggak gitu juga. Karena aku pernah dengar kayak ada orang anak hukum UI, tapi dia dapat nyari kerjaan juga susah gitu. Intinya sih balik ke diri masing-masing juga, kesuksesan mah gimana kalian aja nekunin jurusan kalian gitu sih. Cuman PTN mungkin ada nilai plusnya doang, tapi nggak begitu. Gimana Zaidan? Ya, salah sih. Kalau menurutku tuh kalau kalimatnya PTN jamin kerja itu salah sih. Cuma soalnya yang bisa jamin kerja itu ya diri kita sendiri. Kalau kitanya bagus di universitasnya, sesuai dengan keinginan universitasnya, sesuai dengan keinginan kerjanya juga, ya bisa dengan mudah bisa masuk kerja. Toh juga yang D3, yang D4 itu juga malah bisa berpeluang lebih besar buat masuk pekerjaan karena mereka kan ada magang, ada praktek. Kita mah nggak ada kan, kita cuma belajar teori. Nah itu yang perlu dipertimbangin juga. Kan kita banyak dengar stereotip dari orang-orang nih, stereotip tentang PTN, PTS, ataupun Poltek. Nah, kita mau nanya nih Kak, benar gak sih? Kalau benar atau salah, apa alasannya? Pertanyaan yang pertama, apakah benar Politeknik itu kurang diminati karena prospek kerjanya yang sempit? Kayaknya kalau untuk PKN tidak diragukan lagi ya. Tapi kalau untuk PNJ sendiri sebenarnya, ini untuk disclaimer aja buat teman-teman, di PNJ itu sendiri yang ada yang namanya jurusan, ada jurusan itu pasti dia bekerja sama dengan yang namanya perusahaan di Indonesia. Contohnya di teknik perancangan jalan jembatan jalan tol itu PNJ bekerja sama dengan Jasa Marga, yang nantinya di dunia kuliah sendiri teman-teman itu bakal ada yang namanya kuliah di luar kampus. Jadi teman-teman bisa contohnya tuh kalau teman-teman pernah ke jalan tol, kan ada tuh di gerbang tol tuh yang orang-orang yang suka ngurusin orang yang lewat tol lah gitu. Nah teman-teman bakalan belajar jadi gimana sih caranya jadi bekerja jadi orang itu gitu. Terus teman-teman juga bakalan belajar yang namanya gimana sih caranya kita merawat jalan tol gitu. Terus caranya kalau misalkan ada jalan tol yang rusak, gimana sih cara benerinnya. Jadi nggak cuma belajar di kelas diam dengerin dosen, enggak. Jadi ada yang namanya praktek tadi yang kayak Yoga bilang, kita 60% praktek, 40% teori. Jadi kita tuh lebih diutamain bagaimana cara kita nanti ketika selesai dari kuliah kita bisa mempraktikkan ketika dunia kerja langsung praktik gitu. Jadi nggak perlu belajar lagi nggak perlu, tinggal langsung kerja aja gitu. Begitu sih. Jadi lebih dibilang kalau prospek kerjanya sempit, enggak sih, tergantung kualitas teman-teman juga gitu. Gimana caranya teman-teman meningkatkan kualitas teman-teman selama masa kuliah gitu. Nah ya, setuju sama pendapat beliau bahwa saya ingin memberikan saran buat kalian calon-calon mahasiswa. Tolong, IP itu penting, tapi IP bukan segalanya. Ketika kalian bekerja nanti, IP kalian hanya dilihat di awal, dan itu bukan prioritas.
Apa sih yang dicari oleh perusahaan? Apa sih yang dicari oleh kantor? Yang dicari adalah bagaimana kalian bisa mengeluarkan skill kalian, baik itu hard skill maupun soft skill. Jadi, saran kakak sebagai mahasiswa yang sudah lumayan lama, 2 tahun kuliah, jangan hanya terfokus pada kuliah, hanya terfokus pada pelajaran, hanya terfokus pada IP, tapi harus berani mengeluarkan pendapat, harus aktif dalam berorganisasi, harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, maupun kita sebagai mahasiswa harus berani menyuarakan kebenaran-kebenaran. Pertanyaan kedua, benar gak sih Kak pendaftar Politeknik itu tidak seramai PTN karena kualitasnya yang kurang? Kalau untuk PKN teman-teman udah tahu sendiri ya, bagaimana seleksinya itu sebegitu sulitnya, sampai mungkin kemungkinannya bisa sampai 0,01% ya Kak ya? Perbandingan satu kursi direbut sampai 50 orang. Nah, tuh bisa dihitung sendiri lah berapa perbandingannya. Nah, kalau untuk PNJ sendiri, dibilang sepi pun enggak, tapi dibilang ramai pun enggak, jadi sedang-sedang aja gitu. Karena banyak juga orang-orang yang daftar PNJ itu ya karena dia nggak keterima dari universitas gitu. Jadi bisa dibilang sebagai cadangan gitu kalau misalkan dia nggak keterima di universitas gitu. Sebenarnya untuk politeknik itu apa ya? Dia itu sebenarnya bukan berarti tidak ramai, tapi dia itu lebih kayak orang tuh mikirnya diploma itu berbeda sama sarjana. Padahal kalau dipikir D4 gelarnya pun sama sarjana, hanya dia ditulisnya sarjana terapan. Tapi orang tuh berpikir diploma itu gelar yang kurang ternama atau tidak bergengsi untuk melamar pekerjaan. Padahal pada nyatanya dunia pekerjaan itu tidak selalu mementingkan gelar, tapi bagaimana perusahaan lebih mementingkan skill kita, lebih mementingkan apa yang kita punya dan apa yang kita hasilkan selama kita berkuliah. Nah ya benar. Nambahin juga tadi soal sarjana terapan ya teman-teman. Sebenarnya sempat ngobrol sama teman-teman yang alumni lain juga ya, yang di universitas sama yang di politeknik juga. Ternyata banyak juga loh yang kita udah pelajarin nih di semester 1 yang belum dipelajarin sama di universitas gitu. Jadi bisa dibilang kita itu yang di sarjana terapan itu lebih maju daripada di universitas, karena memang kita baik lagi mata kuliahnya itu disesuaikan dengan dunia industri sekarang. Nah, misalkan ada suatu perbaruan di dunia industri, bisa jadi ketika teman-teman masuk nanti mata kuliahnya bisa berbeda, karena memang kurikulum dari politeknik itu sendiri kita menyesuaikan bagaimana dunia industri itu bekerja gitu. Bagaimana perbedaan ekspektasi awal sebelum menjadi mahasiswa dan realita waktu menjadi mahasiswa jurusan yang kakak pilih? Oke. Ada sih sebenarnya kalau perbedaan ekspektasi gitu pasti ada ya, dan ya gue ngalamin sendiri gitu, karena dulu gue kan pengen masuk jurusan manajemen ya, dan yang gue tahu kalau misalkan di manajemen itu tuh banyak hitungannya, dan gue kira tuh hitungannya kayak nggak punya, ya bukan hitung-hitungan manusia gitu lah, yang hitung-hitungan aneh. Soalnya pas gue cari-cari juga matkul-matkulnya gitu kan, gue ketemu juga tuh namanya matematika ekonomi, statistika ekonomi. Gue kayak pas lihat ini apa gitu loh, gue nggak masuk nalar gitu, kayak itu tuh angkanya dikit gitu tapi jawabannya tuh bisa sampai 1 lembar. Jadi kayak wah, gue takut banget tuh, gue sampai curhat ke cutting gitu kan, kayak wah Kak gimana nih, masa gue gimana cara gue survive gitu kan. Gue tuh dulu takut banget karena di SMA gue kayak ya kurang bisa gitu lah kalau misalkan hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, untungnya di kuliah itu ternyata kalian bakal diulang, maksudnya tuh bakalan ya sebentar sih, cuma 1 pertemuan doang, tapi kalian tuh bakalan bener-bener di refresh gitu, kayak oh gini loh cara aljabar, gini loh cara persamaan kuadrat, begitu-begitu. Gue tuh bener-bener ya kayak x kuadrat kurang 2x kurang 1 dan sebagainya gitu. Aku dulu ya, Alif. Ya, duluan. Perbedaan ekspektasi sama realita. Kalau ekspektasinya justru gini, karena aku anak teknik, jadi ya aku teman-teman tahu lah ya teknik itu seperti apa, kerasnya seperti apa. Nah, ekspektasi aku tuh kalau offline itu mungkin akan lebih parah, karena ya dengar cerita-cerita kakak tingkat tuh beginilah begitulah, terus capek fisik lah kayak gitu. Nah, cuma kan ternyata online, jadi justru realitanya itu lebih rendah daripada ekspektasinya. Dan kalau dari segi
apa ya, dari segi itu tuh yang tadi aku sebutin, itu menguntungkan sih realitanya. Jadi diomelinnya lewat online dan lain-lain. Cuma kalau misalkan dari lingkungan belajar dan lingkungan sosialnya, itu ekspektasiku tuh kayak sekolah biasa aja. Terus ya apa ya, beragam, terus teman-temannya asik-asik. Realitanya sama sih, realitanya banyak juga yang seperti ini, banyak juga yang seperti itu. Teman-temannya juga beragam. Tinggal kita pilih aja pengen yang mana. Sebenarnya nggak terlalu, karena online nih, jadi apa ya, jadi serba terbatas gitu. Ekspektasinya seperti apa, realitanya jadi seperti apa. Standar-standar aja gitu. Oke, paling ini sih, kalau aku mikirnya mungkin kuliah agak lebih nggak nyantai juga sih, mungkin agak lebih longgar karena sering lihat juga kayak saudara atau temen gitu kan, kok masih bisa nongkrong, masih bisa jalan-jalan. Karena mikir juga SMA tuh capek banget kan, dari pagi sampai malam malah les kan, sekolah habis itu les. Jadi kayak mikir kuliah kan paling cuma kelas pagi, paling ada kelas sore, terus mungkin sehari doang kelas pagi doang gitu kan. Jadi kayak lebih longgar. Ternyata nggak juga gitu, malah kuliah lebih, realitanya tuh malah lebih sering nggak tidur gitu daripada SMA. Parah sih benar-benar. Apalagi anak teknik kan, tugasnya gila banget. Terus apa lagi ya? Ini sih ekspektasi aku kalau online mungkin agak lebih enak nyari temen, karena mungkin aku juga tipenya ya, kayak tipenya tuh aku nggak yang gimana ya, kayak kalau ketemu orang baru tuh kayak nggak yang langsung heboh gitu loh. Jadi lebih kayak ke chat aja sih. Cuman ternyata lebih susah juga karena kita kayak lebih nggak ngelihat mereka tuh kepribadiannya gimana, nggak ngeliat langsung gitu loh, kayak wajahnya, ekspresinya gitu. Jadi lebih susah aja kalau online. Itu sih ekspektasi dan realita. Mungkin nanti kalau offline lebih gampang. Ya, untuk saya selaku mahasiswa jurusan akuntansi, awalnya berekspektasi bahwa saya yang menempuh kuliah diploma 3 yang hanya bergelar nantinya AMD, berpikir akan tingkat kesulitan atau tingkat kesulitan ujian maupun belajarnya itu tidak setara sama mahasiswa yang berkuliah di S1. Namun setelah saya masuk, saya salah besar. Ternyata tingkat kesulitan yang saya alami itu sama seperti mahasiswa tingkat 1, sama seperti mahasiswa S1. Apa buktinya? Dosen saya pernah bercerita, dia memberitahukan rekan kerjanya yang sama dosen di universitas negeri yang mengajar mahasiswa S1. Dia memberitahukan bagaimana dia memberikan penugasan, latihan soal maupun ujian kepada mahasiswa PKS-an. Lantas apa sih respon dari rekan dosen tersebut? Rekan dosen tersebut kaget. Loh, kok mahasiswa D3 dikasih soalnya seperti mahasiswa S1? Lantas setelah itu saya sadar bahwa tingkat kesulitan kami pun sama seperti mahasiswa S1. Mengapa tingkat kesulitan sama? Karena kita tahu bahwa kita selaku lulusan mahasiswa PKS-an akan bekerja atau ditempatkan di instansi pemerintah. Jika kita tidak memiliki kompetensi, kapasitas dan juga kualitas yang terbaik, maka apa yang akan terjadi terhadap negara kita ke depannya? Kita itu akan meneruskan generasi-generasi yang akan segera pensiun. Kita akan menjadi pembawa perubahan untuk Indonesia ke depannya. Terus yang kedua juga dibuktikan dengan ada teman saya yang diminta oleh sesama temannya untuk membantu mengerjakan tugas kuliahnya yang kuliah S1. Lantas teman saya bisa membantu mengerjakan soal tersebut. Padahal kita hanya program diploma 3, tidak seperti S1 yang kuliah 4 tahun yang mungkin bisa lebih lama atau lebih hebat teorinya. Kita nggak kalah hebat kok sama mahasiswa S1. Terus yang kedua, apa sih yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal saya? Saya berpikir dulu akuntansi itu enak, menyenangkan. Iya, emang menyenangkan di kuliah akuntansi itu. Tapi pada nyatanya di PKN-STAN tidak begitu. Di PKN-STAN, jurusan akuntansi adalah jurusan yang memiliki mahasiswa terbanyak.
Dan hampir setiap tahun ada mahasiswa yang ter-DO akibat nilainya kurang dari minimal aturan, yaitu 2,75. Itu membuktikan bahwa kuliah di PKN STAN, terutama di jurusan akuntansi itu tidak mudah. Setiap kali kita setelah ujian, seperti saya saat ini setelah ujian kemarin, kita tidak tenang karena kita menunggu pengumuman kelulusan setiap semesternya. Apakah kita akan lulus atau tidak? Apakah kita akan lanjut ke semester berikutnya atau tidak? Itulah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami, yang hanya berpikir setelah lulus di PKN STAN, lolos masuk PKN STAN, kita akan enak, udah kerja, udah CPNS statusnya, bakal punya gaji gede. Tidak semudah itu, perjalanan kita masih panjang, ini baru dimulai. Oke, kalau dari gue sendiri, ekspektasi awal untuk jadi mahasiswa sendiri ya, itu selama kita belajar kita bisa langsung berpikir kritis dan segala macam gitu kan. Public speaking juga bagus. Awalnya kayak gitu ekspektasinya, ternyata nggak begitu teman-teman. Kalau kita pengen soft skill kita itu tumbuh atau timbul, ya itu tergantung kita sendiri. Kita belajar nggak cuma harus di kuliah aja. Seperti tadi yang Kak Yoga bilang, kita bisa berorganisasi. Organisasi di kuliah juga banyak, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Terus juga bobotnya pun bisa dibilang melebihi dari SMA gitu. Karena memang kita kan di kuliah itu bisa dibilang, ada yang bilang tuh sebagai miniatur negara gitu, yang dimana memang seperti itu teman-teman. Jadi apa ya namanya, setiap masalah itu pasti kita rundinginya pun benar-benar bagaimana sih sebenarnya akan terjadi gitu, apakah ada dampaknya nanti ke satu kampus atau tidak. Dan sistem dari organisasi pun juga sama, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, dan juga ada yudikatif gitu teman-teman. Nah kemudian yang kedua itu adalah untuk menjadi mahasiswa jurusan jalan tol, saya berpikir bahwa kita akan belajar soal jalan tol. Ternyata memang benar teman-teman. Jadi mata kuliah dasarnya pun kita sudah dibentuk bagaimana caranya nanti kita akan membangun suatu jalan tol gitu. Dari fisika dasarnya pun yang kita pelajari pun bagaimana nanti hukum-hukum fisika yang akan dipakai dalam membangun jalan tol gitu. Jadi bisa dibilang untuk ekspektasi yang pertama itu berbeda, tapi untuk ekspektasi yang kedua itu sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan gitu. Jangan kali ini boleh dong disemangatin adik-adiknya. Semangat buat kalian pejuang SNM, UTBK, Mandiri tahun 2021. Pokoknya harus optimis, tapi juga harus siap untuk kemungkinan yang bakal terjadi, karena kita nggak ada yang tahu bakal kayak gimana. Tapi yang penting optimis, percaya diri, siapin mental, lalu perbaikin diri, dan juga belajarnya tetap ditingkatin lagi. Dan yang tadi aku bilang juga, kondisi mental kalian tuh penting, dan juga support dari orang-orang terdekat, minta support dari orang tua, karena itu ngaruh banget ke diri kalian. Pokoknya semangat. Sama sih, pokoknya semangat. Ini emang salah satu ujian, salah satu cara kalian untuk menempuh suatu level baru dalam hidup kalian gitu. Jadi ya pergunakan strategi terbaik kalian, pergunakan energi terbaik kalian, tapi jangan lupa untuk tetap istirahat kalau misalkan kalian capek. Yang penting tuh capek boleh, istirahat boleh, tapi menyerah tuh jangan gitu. Jadi tetap ya maksudnya ini kan mimpi gitu, itu tuh kan jalur untuk mendapatkan mimpi kalian. Jangan ya cuma gara-gara UTBK gitu, ekonominya aduh susah gitu, atau fisika biologinya aduh bingung gitu, ribet, terus kalian ya udahlah nggak tahu lah, mau jadi tukang lele aja gitu. Tapi jangan gitu. Karena ambisi itu boleh, dalam artian ambisi yang konotasinya positif ya, ambisi yang konteksnya rajin dan untuk mendapatkan mimpi itu boleh, selama jangan toksik gitu. Entah toksik ke diri kalian dalam artian kayak kalian nggak istirahat, porsir terus-terusan, atau toksik ke orang lain gitu, kayak sombong lah, atau kayak yang kayak lu mah masih mending kayak gitu belajarnya, gua ribet gitu, paling apa sih, kayak paling menderita gitu. Itu jangan gitu. Karena kita juga punya batasan sendiri-sendiri. Karena itu kita punya apa yang kita mau sendiri gitu sih. Yang penting semangat dan ya dapetin lah apa yang lu mau gitu. Jangan cuma gara-gara sedikit obstacle doang terus tiba-tiba kalian lupa. Zaidan dulu dan duluan Dan. Oke deh. Buat angkatan 22 ya, yang sekarang kelas 9, semangat terus.
eh, apa ya, positive thinking itu sangat penting, optimis juga sangat penting, tapi jangan lupa lihat diri sudah nyampe di kondisi yang mana. Jangan sampai terlalu optimis malah jadi nggak siap, malah jadi kewalahan nanti pas hari H. Karena kan kondisi kalian mungkin lebih berat daripada kondisi kami dulu. Kalian online dari awal tahun, kelas 9 udah online. Jadi beberapa materi harus dikebut sendiri, belum juga mungkin les online akan lebih sulit gitu kan, hambatannya lebih banyak. Ya jangan banyak ngeluh lah, jalanin aja, karena nggak akan selesai kalau nggak dijalanin. Terus nggak akan menang kalau nggak dijalanin. Jadi ya niatnya harus lebih kuat lagi. Jangan lupa agamanya juga ditingkatkan tuh. Sholatnya, terus ngaji, mungkin sholat tahajud, puasa dan lain-lain. Karena itu sedikit banyak berpengaruh buat kalian. Nanti juga kalian tahu fungsinya. Sorry, kelas 12. Jadi aku nyebut kelas 9 ya. Sorry. Gimana tadi? Ya pokoknya sedikit banyak akan mempengaruhi kalian. Jadi kalian juga nanti tahu apa yang kalian kerjain sekarang, efeknya buat nanti tuh apa. Gitu sih kalau menurut. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin, pilihlah pilihan yang terbaik saat ini karena akan menentukan masa-masa kalian nantinya. Begitu. Makasih. Dijaga terus semangatnya. Masih ada waktu buat ngejar PTN, PTS atau Poltek pilihan kalian. Sebenarnya kalau menurut orang-orang sih PTN, PTS semua sama aja. Cuman kalau kalian punya impian PTN masing-masing itu nggak apa-apa banget. Mau ngejar itu terus juga nggak apa-apa banget. Terus kalau kalian gagal itu nggak apa-apa karena artinya kalian gagal itu jatah gagal kalian tuh udah berkurang. Misalnya jatah gagal kalian 100, kalian gagal sekali, 2 kali itu udah mulai berkurang. Jadi tinggal nanti berhasilnya aja, itu aja sih. Semangat. Ya, untuk adik-adikku selaku calon mahasiswa baru tahun 2021, semangat belajarnya, semangat mengejar impiannya. Jangan pernah merasa capek, jangan pernah mengeluh. Mengeluh boleh, tapi cukup ada batasannya. Karena apa? Kalian ketika sekarang berjuang itu hanya sebagian kecil. Karena perjuangan sesungguhnya saat nanti kalian berada di dalam kampus itu. Dan saya berpesan sebagai kalian calon mahasiswa PKN STAN, tolong junjung tinggi nilai integritas. Jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk berbuat kecurangan. Salah satunya adalah mencontek. Karena apa? Karena mencontek itu sangat dilarang di PKN STAN. Siapapun yang ketahuan mencontek akan langsung ter-DO tanpa alasan apapun. Sekalipun akan mengajukan banding ke pengadilan negeri, itu akan ditolak. Karena apa? Karena kita tahu mencontek adalah salah satu awal dari tingkah laku kita ke depannya saat bekerja. Itu adalah contoh atau miniatur dari kita saat bekerja yang akan menimbulkan korupsi, para koruptor yang akan merugikan negara. Kita selaku mahasiswa PKN STAN yang sudah dibiayai kuliahnya oleh negara, yang digunakan dari APBN, yang APBN sumbernya dari pajak masyarakat, sama saja seperti kita dikuliahi oleh masyarakat. Jadi jangan pernah sekali-sekali mengkhianati kepercayaan masyarakat. Buktikan hasil kuliah kalian, buktikan karya kalian selama kuliah, tunjukkan hasilnya kepada masyarakat, berikan yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang, jangan lupa ada poin penting yang pengen gue sampaikan itu yang namanya duit. Apa itu duit? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Yang dimana kalau misalkan dari diri kita nggak bisa menjunjung keempat poin ini, maka nantinya mungkin kalau misalkan kita gagal, bisa jadi kita malah nyalahin diri sendiri. Itu kan nggak boleh. Nyalahin takdir itu nggak boleh. Yang penting adalah yang paling sulit itu adalah ikhlas, teman-teman. Jadi dimanapun nantinya teman-teman ditempatkan, dimanapun nanti teman-teman kuliah, jangan lupa untuk ikhlas. Dan ya udah, pikirin aja kedepannya teman-teman mau ngapain. Gak usah pikirin apa yang di belakang, cukup pikirkan apa yang rencana teman-teman selama kuliah dan nanti ketika selesai dari kuliah gitu. Yang penting semangat ya.